di depan kita dibangun TPS 3R. Kita dalam diskusi panjang masalah TPS 3R, termasuk di pionir 202 rupanya sudah ada di sana, tapi kita belum punya catatan TPS 3R. 202 ya? 202 sama yang Armet juga sudah ada. Cuma nanti kalau ada waktu kali akan saya pakai bersama. Jadi nanti harapan para aplikasi lingkungan ini ya bukan kesempatan untuk bisa mendirikan TPS 3 yang ada di tanahnya Pak. Kita di sini Pak ya? Di sini ya belakang ini. Nanti silakan. Sampingnya ada sendiri. Nah iya. Karena untuk mengatasi sampah yang depan kodim itu. Ya, di alun-alun ini kalau Depan kota kodim sampahnya berantakan. Dim. Sama dengan yang ada di kodim. Karena memang itu salah satu rekomendasi kajian ini kepada pimpinan antara strategis yang lebih strategis lagi nanti yang kita bisa ya mendukung dalam pembuatan sarananya juga bisa kan, alat pencacahnya, tempat pembakarannya ya bisa. Biasanya nanti kita bantu Pak. Ketika memang sudah diperkenankan, bisa juga kita lakukan eksekusi terkait dengan pembangunan konstruksi fisiknya, kemudian alat pencacahnya, mesinnya. Ya nanti Bu Dewi menganggarkan kalau mau itu di perencanaan kita di 2026. Kita sebagai TNI merasa perlu untuk berpartisipasi karena salah satu programnya dari Presiden Republik Indonesia dan sekarang kita juga membantu masyarakat dan lingkungan. Lingkungan itu ya lingkungan hidup ya, bukan tanggung jawab. Selama ini memang jalan bareng, tapi tidak terkolaborasi dengan baik. Kemarin kami ke Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah bicara langsung dengan pejabat terkait, tapi bahwa kolaborasi kita belum optimal. Biasanya hanya untuk bersih-bersih, mau KUT, bersih-bersih, ada lingkungan, bersih-bersih, asal memang sampahnya juga terlalu mengkhawatirkan, baru bersih-bersih. Tidak ada sustainability yang berjalan kayak yang dikatakan tadi. Singapura dia udah bikin seperti itu. Jepang mana tuh terangan sampah Pak? Ya betul. Dia yang import sampah itu di PPS. Apakah kita bisa? Kalau bisa karena tadi disampaikan juga ada tulisan hilangkan sampah, enggak juga. Mungkin dengan hukuman sampah nggak diangkat, bodo amat buang aja di sini. Ya jadi masalah juga. Makin numpuk bau. Ya kayak kejadian di Kudus, Pemalang dilemparin sampah di kantor bupati. Jadi tidak harus mencari formula yang tepat untuk masyarakat kita karena masih seperti itu. Kalau di luar negeri, Singapura itu semuanya masyarakatnya wajib militer. Korea Utara, Korea Selatan wajib militer. Sehingga disiplin itu sangat mudah untuk diterapkan. Kalau di kita, ini Pak, susah sekali. Kalau udah dikasih tahu, nggak bisa. Dikasih tahu, nggak bisa. Regulasi yang mau dibuat juga, mau dikerasin susah. Nggak dikerasin susah. Sehingga kita mengedukasinya sambil memberikan suri teladan. Kita melakukan dan mengajar. Nah, proses melakukan ini kita harus bekerja sama. Mungkin sendiri kita lingkungan hidup pasti capek ya Pak. Kalau masalah pasti ditutup terus. Nah, untuk itu kita lagi buat kajian untuk mendapatkan formula yang tepat nih Pak. Formula apa sih yang paling cocok untuk kita carikan solusinya? Mari berkolaborasi. Undang-undangnya sudah ada, kewajiban Pemda untuk memberikan dukungan pembangunan sampah baik kepada pihak yang lainnya, sehingga dia itu udah tanggung jawab Pemda sebetulnya. Nah, kemarin saya udah ke Panglima Pak, Panglima Kodam sebetulnya setuju. Ya nanti perlu secara resmi memerintahkan kepada satuan di jajarannya untuk menyediakan lahannya sebagai TPS 3R itu.
Anda udah setuju kemarin kita ngobrol sama itu bagus kalau setiap kodim, setiap batalion ya punya TPS 3M, maka kita akan mengurai sampah langsung di hulunya Pak. Sehingga sesuai dengan grand strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup, nanti zero landfill, zero TPA itu tahun 2036 dari standar itu bisa kita lakukan. Nah itu tanpa kolaborasi dan tanpa bantuan dari TNI, saya rasa akselerasinya adalah saya contoh jika sirkular ekonomi tercapai, semuanya merasakan dan itu mengedukasi secara langsung kepada masyarakat bahwa pentingnya dan perlunya kita bersimpati kepada sampah dan ternyata ada efek sirkular ekonomi. Saya rasa itu yang perlu kita kembangkan bersama. Nanti sambil jalan kita akan terus koordinasi ke kementerian terkait dan lingkungan hidup, Kementerian Dalam Negeri terkait regulasi dan sebagainya, termasuk perhubungan. Karena nanti kita akan menghasilkan tapi bahan bakarnya setingkat solar, dan itu sudah diteliti oleh BRIN dan migas. Dia adanya sudah setingkat Pertamina Dex, sudah ada patennya. Dengan nanti sudah, tapi karena sertifikasi penjualan dan edar belum ada, itu hanya bisa digunakan internal. Dan nanti bisa sementara sebagai pilot project dulu untuk ini kabupaten atau kota? Pilot project di kota Bekasi. Ini loh. Kalau listrik Pak, saya udah lihat satu biayanya mahal, prosesnya lama. Untuk mengeringkan sampah yang ratusan kilo itu, dia harus dikeringkan dulu. Nanti awal itu sebelum masuk ke mesin dibakar. Karena kalau kondisinya nggak kering, masuk prosesnya lebih lama. Tujuan kami ke sini itu intinya adalah untuk melakukan kajian strategis tentang limbah sampah secara nasional, bukan di DKI tapi di seluruh wilayah. Kami hanya mengambil sampel dari Jakarta dan Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan sampah yang cukup meresahkan. Seperti yang saya sampaikan, sampah diremehkan, tapi akibatnya sangat meresahkan. Dan kita sudah menjadi darurat sampah sebetulnya, cuma kita tidak menyadari. Kami harapkan dengan kegiatan ini kita bisa berkolaborasi dengan instansi terkait untuk sampah kita mengurangi sampah sehingga Indonesia bebas sampah di tahun 2045. Jadi Indonesia emas itu betul-betul emas, Indonesia bebas sampah, Indonesia bersih, dan lingkungan hidupnya menjadi baik dan semua masyarakat menjadi sehat. Saya itu tujuan kami. Terima kasih. Kedepannya nanti kita akan mencoba strategi yaitu mengatasi sampah mulai dari hulunya. Jadi diharapkan di hulu sudah diselesaikan sehingga nanti sesuai dengan grand strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup, panggil landfill dan TPA itu akan dikurangi bahkan ditiadakan. Sehingga permasalahan sampah yang ada di lingkungan sudah diselesaikan di wilayah masing-masing. Dan harapan ini mungkin bisa terwujud dengan kolaborasi kita dengan instansi terkait, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang tentunya ini bidangnya dan menjadi tugas pokoknya di pemerintah. Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik atas kolaborasi dan integritas terkait dengan adanya TNI turun di dalam atasi persoalan sampah. Kami menyadari persoalan sampah tidak bisa kita tangani sendiri. Walaupun memang itu menjadi urusan wajib pemerintah daerah, kita butuhkan beberapa stakeholder, kemudian organisasi-organisasi penggiat pelaku sampah, kemudian juga dari instansi vertikal, pemerintah pusat, dan bahkan sekarang TNI sudah mulai concern terkait dengan sampah
insya Allah lah, dengan adanya kebersamaan, kolaborasi, sinergitas yang kita bangun bersama, masalah sampah mungkin bisa akan kita selesaikan dalam kurun waktu yang bertahap, ya, yang artinya punya milestone, punya tujuan yang jelas di dalam mengatasi permasalahan sampah, khususnya di Kota Bekasi dan pada umumnya secara nasional. Yang pasti apa yang menjadi arahan ataupun pencerahan dari beliau, baik dari Jenderal Hussein selaku Ketua Tim Pokja dan juga apa yang menjadi pernyataan dari Kepala Dinas akan kita tindak lanjuti. Salah satunya proyek terdekat adalah lahan Kodim yang nantinya akan disiapkan untuk menjadi lahan TPS 3R. Semoga akan bisa terrealisasi dalam waktu dekat. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.